Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi kinerja siswa menggunakan algoritma random forest regression. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gusnan Zendra Darmawan dengan NIM 415-2001-0016 dan mata kuliah mesin learning dan dosen pengampu yaitu Bapak Rusendra Eskom MT. Linear regression. Linear regression adalah salah satu metode dalam statistika dan machine learning yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara satu atau lebih variabel independen atau juga dikenal sebagai variabel prediktor, fitur atau variabel X, dengan salah satu variabel dependen, juga dikenal sebagai variabel target, variabel respon atau variabel Y. Tujuan utama dari linear regression adalah untuk mempelajari pola hubungan linear antara variabel dependen dan variabel dependen berdasarkan data pelatihan sehingga dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau estimasi pada data baru yang belum terlihat sebelumnya. Linear regression dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti prediksi, estimasi, analisis, pengaruh variabel, dan menjelaskan hubungan antara variabel. Selain itu, linear regression juga memiliki variasi seperti regresi linear berganda atau multiple linear regression yang memodelkan hubungan linear antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Linear regression menjadi salah satu alat penting dalam statistika dan machine learning karena sederhana dalam interpretasi dan implementasi, serta memberikan pemahaman yang baik tentang hubungan linear antara variabel-variabel yang terlibat. Algoritma machine learning. Algoritma machine learning adalah serangkaian langkah atau prosedur komputasional yang digunakan untuk mempelajari pola dan membuat prediksi atau pengambilan keputusan berdasarkan data tanpa secara eksplisit diprogram secara langsung. Algoritma ini memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya seiring dengan bertambahnya pengalaman. Algoritma machine learning dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori seperti yang pertama ada supervised learning atau pembelajaran terarah. Ada yaitu algoritma yang mempelajari hubungan antara fitur-fitur input dan keluaran yang diinginkan berdasarkan contoh-contoh data pelatihan yang sudah diberi label. Contohnya termasuk regresi linear, canary snackboard, dan decision tree. Lalu yang kedua ada unsupervised learning, yaitu pembelajaran tak terarah. Algoritma yang bekerja dengan data yang tidak memiliki label atau informasi keluaran yang diinginkan. Algoritma ini menemukan pola-pola yang tersembunyi dalam data seperti pengelompokan atau clustering dan reduksi dimensi atau dimensionality reduction dan menggunakan metode seperti K-means, hierarchical clustering dan principal component analysis atau PCA. Yang ketiga ada reinforcement learning atau pembelajaran penguatan. Algoritma mempelajari cara membuat keputusan berdasarkan interaksi dengan lingkungan yang dinilai berdasarkan umpan balik atau reward. Algoritma ini digunakan dalam konteks pembelajaran interaktif seperti permainan komputer dan robotika. Nah, ada macam-macam algoritma. Yang pertama yaitu ada regresi linear atau algoritma regresi digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua ada canary snackboard atau KNN digunakan untuk melakukan klasifikasi atau regresi berdasarkan data pelatihan yang terdekat dengan data baru. Yang ketiga ada naive Bayes digunakan untuk klasifikasi berdasarkan asumsi independensi atau fitur-fitur yang ada dalam data. Lalu yang keempat ada decision tree, yaitu menggunakan struktur pohon keputusan untuk melakukan klasifikasi atau regresi dengan membuat serangkaian keputusan berdasarkan fitur-fitur data. Yang kelima, yaitu ada random forest atau kombinasi dari beberapa decision tree yang bekerja secara independen dan menghasilkan prediksi dengan memvoting hasil dari masing-masing pohon. Nah, untuk contoh kasusnya kali ini yang saya ambil yaitu untuk memprediksi kinerja siswa menggunakan algoritma random forest regression. Nah, yang pertama yaitu kita mengimport library-nya terlebih dahulu, yaitu ada import NumPy,
matplotlib pyplot, lalu ada pandas, lalu ada sklearn, serta mengimport random forest regressor. Yang kedua, kita cari dulu data yang kita ingin gunakan. Nah, di sini saya sudah mendapatkan dua data, yaitu waktu belajar dan nilainya. Variabel prediktor untuk waktu belajar adalah perhitungannya adalah jam. Yang ketiga yaitu membentuk data frame dari data, yaitu data sama dengan pd.dataframe dalam kurung waktu belajar sama dengan waktu underscore belajar. Lalu ada nilai sama dengan nilai. Yang keempat yaitu memisahkan variabel prediktor dan variabel target. Untuk variabelnya di sini ada dua, yaitu x dan y. X-nya itu sama dengan data waktu belajar dan y itu adalah sama dengan data nilai. Lalu yang kelima, kita membuat model random forest regresinya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat modelnya yaitu kita menggunakan program model sama dengan random forest regressor, lalu model.fit x dan y. Nah, hasilnya sudah terdapat pada nomor 5. Lalu yang keenam yaitu memasukkan waktu belajar siswa baru untuk diprediksi. Nah, untuk programnya yaitu waktu underscore belajar underscore baru sama dengan np.array. Arraynya di sini kita menggunakan 13 ya. Lalu yang ketujuh melakukan prediksi kinerja siswa. Untuk memprediksi nilainya yaitu kita menggunakan program prediksi underscore nilai sama dengan model.predict atau model prediksi. Dalam kurung waktu underscore belajar underscore baru dot reshape dalam kurung -1 dan 1. Yang kedelapan yaitu menampilkan hasil prediksi dalam bentuk tabel. Untuk untuk menampilkan hasilnya itu dalam bentuk tabel, di sini saya menggunakan program hasil underscore prediksi sama dengan pd.dataframe dalam kurung waktu belajar sama dengan waktu underscore belajar underscore baru. Nah, prediksi nilainya itu sama dengan prediksi underscore nilai. Lalu kita print dalam kurung hasil underscore prediksi. Maka hasilnya yaitu waktu belajar adalah 13 dan prediksi nilainya adalah 82,1111333 dan 3. Nah, untuk hasilnya di sini kita akan menampilkan hasil prediksinya dalam bentuk grafik ya. Nah, untuk menampilkan dalam bentuk grafik di sini kita menggunakan plot scatter x dan y. Untuk warna titiknya itu yaitu waktu belajar atau data hasilnya, data asli. Nah, untuk warna hitamnya atau garis-garisnya itu adalah prediksi. Jadi kita menggunakan tampilan seperti garis ini menggunakan plot.scatter. Lalu ada plot.plot, plt.plot dalam kurung x yaitu model predict dalam kurung x. Nah, untuk prediksinya itu terdapat pada plt.plot yaitu di bagian model prediksi atau x-nya. Untuk warnanya hitam, labelnya yaitu prediksi. Selanjutnya ada plt.xLabel dalam kurung waktu belajar, lalu ada plt.ylabel dalam kurung nilai, lalu ada plt.title yaitu ada prediksi kinerja siswa, lalu ada plt.legend dalam kurung, lalu ada plt.show. Maka hasilnya terdapat pada gambar di sebelah. Pada contoh program di atas, nah di sini kita menggunakan algoritma random forest regression untuk memprediksi kinerja siswa berdasarkan variabel prediktor atau waktu underscore belajar dan variabel target yaitu nilai. Program ini menggunakan library scikit-learn dan matplotlib untuk mengimplementasikan algoritma dan menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel dan grafik. Program yang mengambil contoh data, waktu belajar, dan nilai siswa, kemudian membentuk data frame dari data tersebut. Selanjutnya, program memisahkan variabel prediktor dan variabel target dari data frame. Program membuat objek model random forest regression, memasukkan data pelatihan ke model dengan memanggil metode dalam tanda petik fit tutup kurung.
buka kurung tutup kurung, dan melakukan prediksi untuk waktu belajar siswa baru dengan memanggil metode predik buka kurung tutup kurung. Output program akan menampilkan hasil prediksi kinerja siswa dalam bentuk tabel dan menampilkan grafik scatter plot dengan garis prediksi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.